pembahasan soalnya. Nah, di sini nomor 1, Pak Momon memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang akan dibutuhkan 6 lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Nah, banyak sapi Pak Momon adalah berapa? A 105, B 108, C 142, D 158, E 198. Nah, di sini instruksi soalnya kita disuruh untuk berapa banyak sapi Pak Momon. Oke, kita lihat, kita akan bahas ya di sini. Oke, pembahasannya seperti ini. Nah, kita misalkan dulu banyak sapi Pak Momon itu adalah X dan banyak kandang itu adalah Y ya. Nah, biasakan diri menjawab soal seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini X sama dengan 7Y. Dari mana 7Y? Nah, dari sini. Nah, dari sini dari soal ya. Jika ia masukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang 6 lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor sapi. Nah, 7 ini adalah banyak sapi ya dalam Y kandang. Oke, kita lanjut. Nah, jadi X sama dengan 5Y plus 6. Dari mana 5Y plus 6? Nah, di sini. Nah, jika ia memasukkan 5 ekor sapi ke dalam setiap kandang, Nah, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 lebih banyak, berarti Y ditambah dengan 6 kayak gitu ya teman-teman. Jadi persamaannya seperti ini, X 7Y sama dengan 5Y plus 30. Nah, maka Y sama dengan 15, maka X sama dengan 7 kali 15 sama dengan 150. Nah, ini maksudnya di sini pindah ruas ya, yang ini. Nah, di sini 7Y dikurangi 5Y dengan 30. Y sama dengan 7 kali 5 2 ya di sini. 30 dibagi 2 dengan 15. Nah, angka 15 itu dari sini ya teman-teman, sehingga 7 kali 15 ya teman-teman. Nah, kenapa 7 kali 15? Nah, 15 ini adalah jumlah kandang. Kenapa jumlah kandang? Nah, karena ini nilai Y yang ini ya. Oke, jadi jawaban yang benar yaitu yang A, 105. Oke, kita lanjut ke video yang soal nomor 2. Nah, di sini jika titik A, 3 dan A-2 B plus 1 terletak pada garis 2X sama dengan Y plus 7, maka nilai B adalah berapa? Kita lihat. A10, B min 3, C min 4, D min 2, E min 15. Nah, oke, kita lihat pembahasnya. Nah, 2X sama dengan Y plus 7 ya. Nah, persamaannya seperti ini. 2A,3 ini sama dengan 2A sama dengan 3 plus 7. Nah, yang A ini ke yang X, 3 ini yang Y ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena kita lihat. Nah, di sini X, Y. Nah, itu ya teman-teman, garis horizontal dan vertikal. Oke, kita lanjut. Nah, sehingga hasilnya seperti ini, berarti dan A adalah 5. Oke, kita nilai A sudah ketemu, tinggal nilai B. Nah, nilai B nya A min 2, B plus 1 sama dengan 5 min 2, B plus 1. Nah, ini nilai A tadi kita masukkan ke sini ya. Nah, kita lanjut dengan 3, B plus 1. Nah, sama dengan 6 sama dengan B plus 1 plus 7. Nah, B sama dengan min 2. Nah,
Hingga jawaban yang benar yaitu yang D ya, min 2. Seperti itu ya teman-teman, mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, pekerja A dapat mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam. Pekerja B dapat mengecat dinding yang sama dalam waktu 3 jam. Jika dinding tersebut dikerjakan pekerjaan A dan B bersama-sama, berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya? Nah, A 7 jam, B 1/7 jam, C 7/2 jam, 12/7 jam, E 7/12 jam. Nah, kita lihat pembahasannya. Kecepatan mengecat pekerjaan A yaitu berapa tadi? Nah, di sini mengecat pekerjaan dinding dalam waktu 4 jam. Nah, satu dinding itu per 4 jam ya. Nah, sama dengan 1/4 dinding sama dengan 1/4 dinding ya, kayak gitu ya, per jam. Nah, artinya dalam 1 jam pekerjaan A dapat menyelesaikan 1/4 bagian dinding, berarti 1/4 dari dinding ya. Nah, 1/4 dinding ya. Nah, kayak gitu, belum setengahnya. Nah, kecepatan mengecat pekerjaan B kita lihat. Nah, satu dinding dapat dikerjakan 3 jam, berarti 1/3 dinding per jam. Artinya dalam 1 jam pekerjaan B dapat menyelesaikan 1/3 bagian dinding ya. Nah, sekitar sini ya, belum setengahnya ya. Nah, oke, kita lihat selanjutnya. Jika mereka bekerja bersamaan dalam 1 jam, dinding yang selesai dicat sebanyak, nah kalau bersamaan berarti dijumlahkan 1/4 ditambah 1/3 bagian sama dengan 7/12. Dari mana 7/12? Oke, kita lihat 1/4 ditambah 1/3. Nah, masih ingat kan cara menjumlahkan? Bilangan pecahan. Ini kita samakan penyebut dulu. Nah, penyebut yang paling kecil yaitu 12 ya. 12 bagi 4 3, 12 bagi 3 7, 4 ya teman-teman, bukan 7. Nah, 3 plus 4 sama dengan 7/12. Enggak, hasilnya seperti itu, 7/12 bagian, berarti nah 7/12 bagian dalam 1 jam sama dengan 1 bagian itu per 12/7 jam. Nah, di sini artinya kita hapus ini dulu ya, hapus dulu. Nah, artinya waktu yang mereka perlukan untuk mengecat satu bagian dinding adalah 12/7 jam. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang benar di sini yaitu 12/7 jam yang D. Yang D ya. Sebenarnya ini merupakan contoh soal perbandingan terbalik ya teman-teman. Oke, banyak kok contoh soal yang sudah saya buat seperti ini, cari di video sebelumnya. Kayak gitu ya teman-teman, mudah kan? Nah, oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, pengendara A berangkat dari kota Z dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, 1 jam kemudian pengendara B berangkat dari kota Z melalui jalur yang sama dengan pengendara A dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, jika hingga 2 jam kemudian kedua pengendara masih terus berkendara tanpa berhenti, apakah pengendara B berhasil menyusul pengendara A? Dan berapa jarak antara kedua pengendara saat itu? Nah, ini saling kejar-mengejar ya teman-teman. Oke, kita lihat opsi jawabannya apa saja di sini. Nah, A, pengendara B belum berhasil menyusul, jarak keduanya 40 km. Jarak B, yang B, pengendara B belum berhasil menyusul, jarak keduanya 20 km. Nah, C, pengendara B tetap menyusul pengendara A sehingga jarak keduanya 0 km. Pengendara B berhasil menyusul pengendara A, jarak keduanya 20 km.
Pengendara B berhasil menyusul pengendara A, jarak keduanya 40 km. Nah, gimana? Apakah berhasil pengendara B menyusul pengendara A? Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kecepatan pengendara A 60 km per jam. Nah, sedangkan kecepatan pengendara B 80 km per jam. Ternyata pengendara A ini lebih ngebut dibandingkan dengan yang pengendara B ini lebih ngebut dengan pengendara yang A. Nah, di sini 1 jam pertama, jarak yang ditempuh oleh pengendara A 60 km per jam, pengendara B 0 km per jam. Kenapa 0 km per jam? Karena 1 jam pertama jarak yang ditempuh oleh pengendara A. Nah, karena pengendara A itu lebih dulu berangkat sehingga dia dapat menempuh 60 km per jam. Nah, berarti pengendara B ini berangkat 2 jam atau 3 jam seterusnya. Makanya dalam 1 jam pertama pengendara B 0 km. Nah, oke, kita lihat selanjutnya. Nah, 2 jam berikutnya. Nah, ini 2 jam berikutnya jarak yang ditempuh oleh pengendara A. Nah, di sini 1 jam pertama tadi 60 ditambah 2 jam berikutnya, berarti 2 kali 60 sama dengan berapa? 60 kali 120 sama dengan 180 km. Nah, untuk pengendara B, kenapa 0 di sini? Karena 1 jam pertama kosong ya. Nah, untuk 2 jam, duanya baru dia berangkat. Nah, dengan kecepatan 80 km per jam, berarti 0 ditambah 2 kali 80 sama dengan 0 ditambah 60 dengan 160 ya teman-teman. Ya, itu ya. Sebenarnya di sini 160, bukan 60 ya teman-teman. Saya salah tulis. Oke, kita lanjut. Karena jarak tempuh pengendara A lebih jauh dari pengendara B, maka pengendara B belum berhasil menyusul pengendara A. Dengan jarak keduanya sejauh 180 dikurangi 160 sama dengan 20 km. Ternyata pengendara B belum berhasil menyusul kendaraan A karena perbedaan waktu mereka yaitu 1 jam ya, sehingga jaraknya itu jauh sekali 20 km. Sehingga jawaban yang benar yaitu pengendara B belum berhasil menyusul pengendara A ya, jarak keduanya 20 km. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor berikutnya. Nah, suatu situs mendapat 500 kunjungan per hari dalam periode 14 hari. Nah, jika pada periode ini rata-rata jumlah pengunjung untuk 8 hari, pertama ada 650, berapa rata-rata jumlah pengunjung per hari untuk 6 hari sisanya. Nah, ini untuk 8 hari pertama 650. Nah, ini 14 hari itu yaitu 500 pengunjung. Nah, sisanya 6 hari berapa? Oke, kita lihat di sini ada A 300, B 350, C 400, D 450, E 500. Nah, kita lihat jawabannya. Pembahasannya. Situs tersebut menerima total 7.000 pengunjung. Nah, 500 pengunjung per hari selama 14 hari, selama 2 minggu ya. Nah, banyaknya pengunjung untuk 8 hari pertama 650 kali 8 atau 552.000 pengunjung. Ini menyisakan 1.800 untuk 6 hari sisanya. Nah, 1.800 ini dibagi 6 sama dengan 300 ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Ini dari mana dapat ini? Nah, dari mana? Ayo, dari mana? Nah, kita lihat 7.000 dikurangi 5.200 berapa? 7.000 dikurangi 500. Nah, sini itu 1.800. Nah, dibagi sama dengan 300, dibagi 6 sama dengan 300. Nah, jadi jawaban yang benar yaitu yang berarti jumlah pengunjung per hari untuk 6 hari sisanya itu 300 pengunjung ya teman-teman. Nah, kayak gitu ya, mudah sekali kan untuk menjawabnya.